Mira melihatnya. Tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba. Aromanya apek. Lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari, memperhatikan setiap detail apa yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruang gelap. Itu sampai suara yang bertahun-tahun terpendam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani manggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan lantai batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil. Namun, Mira tak bergeming karena Rinjani tak menghendakinya. Ditemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilih dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari darah anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya sebelum akhirnya ia kembali terjaga. Mira membuka pintu perlahan sebelum melangkah masuk. Mira terdiam, matanya terbelalak menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak-anak perempuan itu. Pikirnya berkemelut. Dari ratusan anak-anak yang diletakkan di sepanjang ruangan, Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung, ada sebuah tiang kokoh. Di atasnya digantung nama anak perempuan. Mata mereka terbuka seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong. Tempat seharusnya ia berbeda. Mira masih diam, menatap tali kosong sebelum sebelum satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun serempak. Mereka menunjuk Mira. Mira tak tahu apa yang terjadi karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu, hingga Mira menyadari di belakangnya ia merasakan sesuatu sedang berdiri di sana. Kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu menghisapnya. Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid. Dia meminta serentak tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku yang kemudian tersenyum tak enak saat melihatnya. Maaf Mir, Rashid baru bisa nyetir, jadi ya gini, masih kasar, kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka, mantap Mira. Ia meminta agar Mira kembali tidur karena ia yang paling terlihat begitu lemah. Mira terangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal, entah kenapa, Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya. Dan tampaknya perasaan ini tak akan berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seorang Mayang. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak. Sesuatu yang tidak bisa Mira cari jawabannya. Rashid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru. Menyeberang jalan, Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi-mimpi tentang anak-anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu maksud mimpi-mimpinya.
Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasakan aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya, namun tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar. Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu persatu, namun tetap saja hening. Di tengah pikiran kekacauan, tiba-tiba Mira aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain. Namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tak enak. Benar saja, dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan. Namun aneh, pintu mobil seakan terkunci dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua aneh, di depannya anak-anak tewas dilindas truk. Sekilas Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil-mobil buru-buru keluar, termasuk warga sekitar. Mira tertegun berjalan mendekat. Langkahnya lunglai melihat darah membanjiri jalanan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil. Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang. Hanya suara itu. Mayang seperti membaca sesuatu, dan di keheningan itu Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rashid akhirnya menarik semua temannya pergi. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Eka masih histeris menyaksikan kejadian itu di depan matanya. Benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju kepadanya. Ia sedang menghina dirinya. Anak ini seperti tengah menantangnya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang yang berbicara. Semua memilih untuk diam. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang berbicara. Semua memilih untuk diam, bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu saja. Yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai di puncak. Ngerti? Mira menatap toko perjalanan itu. Rashid dan yang lain melangkah turun. Mira akhirnya ikut. Ia masih mengawasi Mayang. Namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dibawa. Kalian itu sudah kenal lama sama Mayang? Eka menoleh, menatap Mayang yang memilih untuk berdiri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini kali ke-6 kami naik ke gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini kali ke-14 Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Ia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di suatu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko bertanya, apakah ia bisa menggunakan telepon itu? Bisa, Mbak, silahkan, kata si penjaga toko. Mira memasukkan nomor telepon tujuan sebelum bicara. Halo Mbak, ini Mira. Seseorang di seberang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Anjing, kemana aja? Seenaknya ambil cuti. Sudah 1 bulan gak balik. Cuti model apa sampai sebulan tai? Mira menghela nafas panjang sebelum mengatakannya. Maaf Mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu.
Setelah mengatakan itu, terjadi jeda cukup panjang di antara merekam sebelum orang yang ada di seberang mengatakannya. Ya sudah, kalau itu maumu. Ngomong-ngomong, Riko mau bicara. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara laki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar, aku kudu sampaikan ini, ucap Riko. Suaranya seperti terburu-buru. Lindu, Mir, Lindu, dia. Tiba-tiba suara Riko hilang. Lindu kenapa, Rik? Rik! Mira masih tak bisa mendengar suara Riko. Dan setelah menunggu, sembari Mira berusaha menghantam-hantamkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakar rumah joglo. Tak ada satupun orang yang selamat. Semua mati, Mir. Lindu bunuh semua orang. Telepon terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun tak berhasil. Dengan langkah terpogopoh-gopoh, Mira melangkah keluar sebelum Rashid dan yang lainnya mencoba bertanya, ada apa dengan dirinya? Kenapa setelah telepon Mira terlihat gusar? Namun Mira menolak menceritakannya. Ia harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakannya, adikmu baik-baik saja. Dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kau pikir sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani demi adikmu dan penuhi takdirmu. Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Condro, aku mengenalnya. Dia yang membawaku sampai di titik ini. Bukan karena sebab, tapi karena kita semua sudah terikat. Mira tak mengerti ucapan Mayang. Kita semua? Mira bertanya. Ya, kita semua. Tidak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenar-benarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik. Hanya itu pesanku buat kamu, ucap Rashid pergi. Rashid mengumpulkan semua orang, termasuk Mayang. Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang perlu aja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan gunung lain. Selain itu, ada Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur, menggeleng kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira tersenyum. Sudah, lupakan. Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tidak atau boleh dilakukan. Di gunung jangan tinggalkan sampah. Jaga baik-baik amanat saya. Ia menatap Mira, seakan mau menyampaikan sesuatu. Namun urung. Rombongan Rashid mulai naik, termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti di belakang. Mira semakin merasa ada yang seolah-olah di sini. Dari semua orang di dalam rombongan ini, hanya Mayang yang membawa tas kecil sangat berbanding terbalik dengan Rashid, Eka, dan Guntur. Bahkan Mira sendiri kapok, parang, dan belati. Mira masih memikirkan itu. Kapak, parang, dan belati. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling bertukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit sudah memerah. Tak ada satupun yang bisa, karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak terasa membawa yang lain, seperti sedang mengawasinya. Namun Mira merasakan perasaan kalut dan abu-abu saat memandang Rashid yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai gelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, meneguk air sembari saling melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara. Hening. Senang kamu bisa gabung lagi,
ucap Rashid melempar sebotol air pada Mayang. Ia balas tersenyum, lalu meneguk air itu. Iya, setelah semua peristiwa itu rasanya kaget. Aku masih diizinkan gabung di sini. Iya, sahut Rashid. Ada yang harus kita selesaikan di pendakian ini. Meski mereka saling berbicara satu sama lain. Namun Mayang merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran. Ada apa dengan mereka dan peristiwa sebelumnya? Ada apa dengan gunung ini? Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan korek bersama Eka. Meski perempuan, ia tak sungkan menyesap batang nikotin, lalu menjauh dari tatapan Rashid dan Mayang sengit. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Mira memutuskan ikut pergi. Cukup lama waktu Mira sendiri sebelum Eka datang menjemputnya, mengatakan Rashid dan yang lain siap lanjut. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. Kamu di depan saja. Setelah ini akan semakin sulit jalurnya. Biar aku yang di belakang. Mira mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira, mandunya, sementara Rashid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira. Malam seperti ini tak harusnya mereka memaksa lanjut, tapi di kelompok ini seakan tak peduli dengan itu. Pos 1 ada di depan, teriak Rashid memberi gestur. Guntur mengangguk. Ia mengerti. Guntur meminta Mira lanjut ke tempat Rashid menunggu sementara. Guntur diam menurunkan tasnya. Mayang di belakang, sementara Eka adalah orang terakhir. Mereka bergerak bersama dalam kesunyian hutan yang kian lama kian mencekam. Rashid menunjuk sebuah rumah gubuk, mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu, tampak berantakan. Tak hanya itu, sedari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul, sementara di belakang Guntur dan Eka mengikuti. Sampailah Mayang. Mata Mira bertemu dengannya dengan wajah puas saat ia melihat gubuk tua itu. Akhirnya sampai juga, kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rashid, namun sesaat sebelum ia sampai, sebilah kapak menancap tepat di batok kepalanya. Mayang melotot sebelum jauh tersungkur. Mira diam. Ia termangu, mematung, bingung dengan apa yang terjadi. Guntur memandang kepala Mayang, mencabut kapak itu sebelum Rashid mendekati mereka, menghujani tubuh Mayang dengan bilah belati di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. Bangsat, mati kau. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kau habisi. Sialan, teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu, menghantamnya lagi dan lagi, sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tak bergerak. Semua selesai saat Rashid menghentikannya. Cukup. Ayo kita pergi, masih ada yang harus kita lakukan, teriak Rashid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetar. Pikiran Mira kalut karena Rashid menatapnya bersama Eka dan Guntur. Tatapan mata mereka begitu sengit. Mira bergerak mundur, lalu meraih pisau di pinggangnya. Dengar, kamu gak perlu angkat itu. Kita kudu pergi Mir dari sini, teriak Rashid. Pergi matamu, kalian baru bunuh manusia. Sial, teriak Mira masih menghunus pisau. Maksudmu si bangsat ini? Guntur itu berteriak menunjuk Mayang. Dia ini iblis sialan. Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia meminta semua temannya diam sebelum mengatakannya. Dengar Mir, sekarang aku tanya, kamu mau ikut apa enggak? Bilang saja. Ikut kemana? Ngapain aku harus ikut? Karena dia akan hidup lagi, ucap Rashid. Mira terhenyak diam. Hidup lagi? Benar, kata Eka. Aku sudah pernah gilas badannya. Pakai mobil 3 kali Mir, dan dia hidup lagi. Bangsat nih anak.
Aku pernah bakar rumahnya dan lihat sendiri dia terbakar habis di depan mataku. Tapi dia masih hidup, teriak Guntur. Sampai kami tahu dia mempelajari Kolo Jiwo. Kami mencari tahu sampai bertemu banyak sekali orang yang tak pernah tahu ini. Hingga aku bertemu seseorang. Ia mengaku tahu cara menangkal Kolo Jiwo dengan membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan ini adalah kematian ke-6 dirinya. Rashid menatap Mayang. Sebelum membakarnya, kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira, meninggalkan Mayang seorang diri. Ia mati, benar-benar mati, menyusuri jalanan yang kian menanjak. Mira berlari bersama yang lain, namun ada perasaan kosong di dalam dirinya. Benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus berjalan, menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang bisa menerangi. Bahkan senter di tangan Rashid pun tak mampu mengusir kengerian dari segala penjuru. "Kak, di mana?" tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Ia tengah berpikir dengan nafas terengah-engah. Tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Guntur sekali lagi memperhatikan apa yang ada di belakang, seakan-akan ada seorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan, namun tak ada siapapun di sana. Hening. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya, seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih berjaga, sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Masih hening sebelum suara itu kembali. Panik, itu hal-hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah Mira panik mendapat perhatian Rashid yang kemudian mendekatinya. Namun, mata Mira menangkap sosok nan jauh dari balik semak belukar. Mayang di sana. Semua orang menatap kemana Mira melihat, dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur mendekati tempat Rashid dan Mira. Tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dan caranya berjalan terseok-seok dengan leher patah. "Itu Mayang yang kau bakar." Eka, ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Panik, itu hal yang pertama Mira merasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid. Ini adalah kali pertama Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah. Namun Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Medannya yang sulit juga benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira berhenti, membiarkan Rashid dan yang lain pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan. Namun tubuhnya semakin lama semakin ngeri. Tempat ini kian sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakangnya sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Eka menutup telinga rapat-rapat, merintih menahan sakit. Godaan untuk mendengar teriakan itu terus memaksa, membuat Eka secara tidak sadar mulai seperti kehilangan akal. Eka dengan sukarela memelintir pergelangan tangannya sampai terdengar suara tulang berkemeletek.
Melihat gelagat sial itu, Guntur melemparkan kapaknya tepat di perut Mayang sebelum menarik Eka. Rashid dan Mira kemudian mengikuti mereka berpacu menembus apapun yang ada di depannya, meninggalkan Mayang yang kembali bangkit meski di perutnya tertancap kapak milik Guntur. Nafas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah, namun Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Nafas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Mira tak kehilangan arah, namun Mira tak pernah sekalipun. Medannya yang sulit benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira berhenti, membiarkan Rashid dan yang lainnya pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan, namun tubuhnya semakin lama semakin ngeri. Tempat ini kian sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakangnya sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Di belakangnya sosok itu berjalan. Mira masih tak mengerti. Sosok itu terus menggapai-gapai dirinya sebelum melewati Mira yang kebingungan. Sosok itu tidak mengejarnya. Lantas dia bicara dengan siapa? Hujan turun dengan deras. Mira masih berusaha menerabas medan. Tanah keras menjadi berlumpur. Mira masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Mayang meminta tolong, tapi bukan kepada dirinya. Karena bila melihat dari gerakan tangannya, Mayang seperti tak melihatnya. Setelah berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan, Mira melihat pondok lain. Kali ini pondoknya berbeda dari rumah pondok pertama. Tak hanya itu, di celah-celah gubuk Mira melihat cahaya di dalamnya. Dengan tubuh menggigil akibat hujan, Mira mendekati pondok. Mira mengetuk pintu. Dari samping jendela, wajah familiar yang Mira kenal mengintip sebelum membuka pintu. "Mir," katanya. Eka mengamati Mira. Tak ada sepatah kata pun yang Mira ingin katakan, termasuk Rashid yang buru-buru keluar saat mendengar nama Mira disebut. Mata Mira bertemu sengit. Eka memperhatikan sekeliling sebelum menutup. Eka memperhatikan. "Maaf," kata Rashid, "kami harus lari. Bagaimanapun juga kami semua sebenarnya sudah dijampi sama anak itu. Mayang menjampi-jampi kami agar ikut apapun yang dia perintahkan, termasuk bunuh diri." "Bunuh diri?" tanya Mira. "Iya, benar," kata Eka tiba-tiba ikut bicara. "Sini Mir, aku tunjukkan sesuatu." Eka menarik tangan Mira, membawanya ke salah satu kamar. Mira terlihat bingung apa yang mau dilakukan perempuan ini. Tiba-tiba Eka membuka bajunya tepat di depan Mira. Mira gemetar menyaksikannya. "Itu kenapa? Bangsat kan?" Eka menutup kembali bajunya setelah menunjukkan pada Mira. "Rashid dan Guntur sama seperti kami. Sejak kejadian itu, satu persatu dari kami mati." "Mati?" Brengseknya, hanya Mayang yang tidak mendapat penyakit ini. Mira melangkah keluar, menatap Rashid dan Guntur yang tengah duduk. "Kalian juga mendapatkan itu?" "Iya." "Pilihannya hanya ada dua, bunuh diri atau habisi satu kali lagi Mayang. Tapi yang jadi masalah adalah," belum selesai Rashid bicara, tiba-tiba Mira bergerak melihat ke jendela. Dilihatnya jauh dari pondok berbeda, berdiri kurang dari 6 sosok yang tengah menatap pondok rumah. Semuanya menyerupai Mayang. Mira berdiam karena suara yang ia dengar ini tertawa-tawa di dalam kepalanya. Rinjani tertawa sebelum selesai menguasai keadaan. Tiba-tiba Guntur bicara. "Sid," katanya. Semua orang menatap Guntur yang berdiri paling belakang. Di kepalanya tertancap kapak. Guntur jatuh tersungkur di belakangnya. Ada seseorang yang wajar yang tubuhnya hancur karena terbakar.
Kurang loro, Mira dan yang lain matung. Belum selesai dengan ini, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Semua mata tertuju pada pintu. Dari luar terdengar suara familiar yang Mira kenal memanggil, "Sid, Kak, Mir, buka pintunya. Ini aku, Mayang. Kenapa kalian ninggalin aku?" Mira membuka pintu. Dilihatnya Mayang berdiri menatapnya, namun tak ditemuinya sosok yang ada di belakang, termasuk sosok yang menyerupai dirinya yang baru saja menghantam kepala Guntur. Mayang tersenyum sebelum berujar pada Mira, "Kenapa? Mau bunuh aku juga?" Eka dan Rasid menatap sengit Mayang sebelum perempuan itu masuk dan menatap Guntur. "Sudah mati ya?" Mayang menatap yang lain saat Rasid menghunus belatinya. Mayang masih diam. "Ndak usah bunuh-bunuhan lagi. Lagi pula aku kan sudah bilang sama kalian, jangan mandi dari tempat itu. Aku sudah bilang, aku hanya antar, bukan untuk menyalahi aturan. Kalian yang memulai. Kalau kalian gila, bukan salahku." Mayang menyentuh wajah Guntur. Dibelai wajahnya saat Mira menyaksikan Mayang seperti itu. Suasana tempat ini menjadi lebih dingin sebelum Guntur membuka mata. "Aku gak gila, Mai," ucap Eka. "Aku gak gila, Mai." Mayang lantas menarik kapak di kepala Guntur sebelum menghempaskannya tepat di wajahnya dan membuat wajah lelaki itu terbelah dua. "Kalian sakit, biar aku sembuhkan ya." Mayang bangkit dari tempatnya berdiri sebelum berujar, "Pukleken gulumu, pukleken gulumu." Eka tiba-tiba mengangguk sebelum mematahkan lehernya sendiri tepat di depan Mira. Perempuan itu tewas seketika. Kini Mayang menatap Rasid. Ia tahu ajalnya tak lama lagi. Mayang mendekati Mira, berbisik tentang sesuatu. Tatapan mata Mira pada Rasid tiba-tiba berubah. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun Mayang tampak tak berbohong sedikit pun. Mira melangkah keluar mengunci pintu. Tak lama kemudian suara Rasid berteriak terdengar. Hujan masih terus turun. Mayang melangkah keluar dari pondok mendekati Mira yang sedari tadi menunggunya. "Matur suwun, Mir, awakmu wis percaya ambek aku." "Terima kasih, Mir, kamu sudah percaya sama saya." Mayang memberi penutup kepala berupa kain yang langsung dikenakan oleh Mira. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan. Berdua saja, Mira menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Saat Mayang keluar dari dalam pondok, sekilas Mira melihatnya. Ia melihat Rasid tergantung di atas langit-langit. Siapa sebenarnya Rinjani itu? Kenapa dia ditempatkan di sini? Tanya Mira yang tak ditanggapi sama sekali. Dengan Mayang, mereka sudah melewati banyak sekali pepohonan yang kian lama, kian rapat. Tak hanya itu, udara yang kian dingin membuat Mira menggigil. Mayang terus berjalan, dan tak sedikit pun dia terlihat lelah. Sebaliknya, ia seperti tampak terburu-buru sembari sesekali melirik sekeliling. "Mayang, kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Jangan sebut nama dia di tempat ini. Jangan pernah," ucap Mayang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada suatu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka di balik akar menjuntai, tepat di bawahnya, Mayang memotong dahannya. Cairan kemerahan itu Mayang hisap sebelum memberikannya pada Mira.
Teloto, rasakno. Mira terlihat bingung sebelum menuruti perintah Mayang. Ia hisap cairan dari akar pohon. Cairannya lengket dan berwarna merah gelap. Ketika Mira menghisapnya, ada rasa pahit yang membuat Mira merasakan sentakan di tenggorokannya. Karena setelahnya Mira bisa melihat semua. Tempat Mira berdiri tepat di depan pohon keramat itu. Mira melihat begitu banyak anak-anak perempuan kecil mengamatinya. Malu-malu, Mayang mendekati lalu berbisik, anak-anak itu milik Condro yang diambil dari tangan Rinjani. Mayang menceritakan siapa Condro. Ia mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Condro. Namun ada harga yang harus dibayar. Apa yang diminta olehnya? Menurutmu apa yang diminta oleh orang tua uzur yang tak pernah mau menikah pada gadis kecil? Mira mematung. Ia tahu apa itu. Mayang tersenyum, namun Mira tak habis pikir bila hal itu terjadi pada adiknya. Kira-kira bagaimana ia akan menyikapi semua ini? Sekarang akan kubawa kau ke tempat itu. Hanya kau seorang. Wajah Mayang mendekati wajah Mira sampai mereka seperti akan berciuman sebelum Mayang menggorok leher Mira dengan tepat dan cepat. Mira tersungkur dengan wajah setengah sadar. Mira menahan darah yang terus keluar dari lehernya. Di tatapannya Mayang yang mengamati. Karena sebelum semuanya hitam, Mayang berbisik, pilihane ono neng awakmu. Olo jiwo itu kanggo ngiket nyowo nang tumbal sing mok persembahno. Olo jiwa itu ilmu untuk mengikat nyawa pada tumbal yang kamu persembahkan. Mayang melihat anak lelaki kecil. Di depannya ada kakek tua. Di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan blangkon mengawasi. Persembahan no tumbalmu, setan-setan sing nang dunyo bersumpah ganteni awakmu, wujudmu nyawamu ora bakal entek sampai ping 7 persembahkan tubuhmu. Maka setan di dunia akan bersumpah menggantikanmu, hidup menyerupaimu hingga 7 kali kematianmu. Nanging tumbalmu ora iso sembarangan. Sing ditumbalno kudu cah cilik wedok. Soale iku sing dijanjikno nang Trah Condro. Ket pertama gawe perjanjian iki, tumbalmu tambah akeh, abdimu tambah kuat meneh. Namun tumbalmu tidak boleh sembarangan karena harus anak perempuan. Itu yang dulu sudah dijanjikan semenjak perjanjian pertama antara keturunan Condro. Tumbalmu semakin banyak, maka yang mengabdi padamu akan bertambah kuat lagi. Itu yang dulu sudah dijanjikan. Mira hanya mendengarkan. Ia tak tahu di mana ini dan kenapa ada di sini. Namun wajah anak kecil itu familiar. Pintu terbuka. Seorang laki-laki mengenakan pakaian putih masuk. Ia membisiki pria berbelangkon sebelum pria itu pergi meninggalkan ruangan. Mira melihat anak laki itu untuk terakhir kalinya. Ada saat di mana anak itu sempat menatap ke arahnya. Ono opo Gus? Ada apa Gus? Tanya si laki tua. Anak itu menggeleng sebelum menatap kembali lelaki tua di depannya. Si lelaki tua, anak itu menggeleng. Mira mengikuti pria berbelangkon. Ia dituntun menuju sebuah ruangan. Sebelum pintu ditutup, Mira melesat masuk. Di atas ranjang, Mira melihat seorang gadis kecil. Mayang, kata si pria berbelangkon. Gadis itu hanya menunduk. Ia menahan tangisnya. Mari, iki awakmu tak uruki opo iku kolo jiwo. Sebentar lagi akan kuajarkan dirimu kolo jiwo. Pria itu masuk ke ranjang sebelum menutup tirai putih. Mira tertegun sesaat menyaksikan semuanya sebelum sesuatu menarik dirinya. Tangan kurus pucat
Bahkan bila dilihat dengan mata kepala sendiri, sosok yang menarik Mira terlihat bukan seperti manusia lagi. Mira tersentak mundur. Ia begitu terkejut menyaksikan seorang perempuan, tingginya mungkin lebih dari 2 meter, begitu jangkung dengan rambut panjangnya. Akhirnya kowe tekan ngene nduk, anak pepetku. Akhirnya kamu datang juga, nak, anak dari ikatan ari-ariku. Mira masih terpaku melihat betapa mengerikannya sosok yang ada di depannya. Tangannya tidak normal, begitu panjang sampai menyeret lantai. Ojo wedi ambek ibu, jangan takut sama ibu nduk. Sinten jenengan? Siapa Anda? Tanya Mira. Sosok itu masih bersimpuh sebelum Mira tahu di tubuhnya ditancapkan sebuah pasak kayu. Ia menyeret satu kakinya yang lumpuh sebelum ia mencoba membelai kepala Mira. Ia berucap dengan suara lirih, "Rinjani." Meski penampilannya tak seperti manusia, namun tatapan matanya yang putih begitu sayu. Ia seperti tersiksa, dikurung di sebuah tembok batu yang begitu dingin. Akeh sing tekan mrene, gawe golek sugih, golek urip enak, tapi aku mau ngenteni kowe. Kanggo banyak yang datang ke tempat ini untuk mencari kekayaan, mencari hidup layak. Tapi aku cuma nunggu kamu untuk sebelum sosok itu menyelesaikan ucapannya. Mulutnya memuntahkan cairan keputih-putihan yang aromanya begitu busuk, membuat Mira bergidik ngeri. Rasa wedi. Jangan takut, aku ra iso ngomong perkara takdirmu sing ireng kuwi, tapi aku iso ngekei awakmu pilihan. Cah kuwi adikmu, opo kowe kepengin nyelametno adike? Aku nggak bisa bicara masa depanmu yang sangat hitam, tapi aku bisa memberimu pilihan untuk dia, adikmu. Apa kamu ingin menyelamatkannya? Tapi tak elingno, bapakmu wis gawe janji ambek aku, nek sampai kowe salah milih, uripmu ra bakal tenang. Aku isi menungso sak dapuranku. Ojo ngene, aku tetep menungso ndak tak elingno. Tapi aku ingatkan, ayahmu sudah membuat janji sama saya. Jika sampai kamu salah memilih, hidupmu tidak akan pernah tenang. Meski wujudku terlihat bukan seperti manusia lagi, tapi ku ingatkan. Rinjani menatap wajah Mira. Ojo sampai awakmu sekutu nang ratu. Jangan sampai kamu bersekutu dengan ratu. Pilih saiki no nang awakmu. Untuk pertama kalinya Mira berani menatap. Untuk pertama kalinya ia begitu lama mencarinya, dan sekarang Mira sudah ada di hadapan. Lindu dalam bahaya, cengkaraman Condro, dan Mira sudah melihat Condro seperti apa. Saat mendengar Condro mati, tubuhnya tak sepenuhnya mati. Lantas Mira memilih Lindu. Saiki aduso resikno rogomu nang padusan pituh. Sekarang mandilah, bersihkan ragamu di pemandian 7. Rinjani menunjuk sebuah pintu yang baru pertama Mira lihat. Rogot nyowo bakal dibuka nduk. Rogot nyowo sebentar lagi dibuka. Nah, Mira menatap Rinjani. Dari bola matanya yang putih, Rinjani menangis dengan air mata yang begitu hitam. Putih dan hitam adalah gambaran dari manusia yang mencari kebebasan. Kebebasan untuk lepas dari satu yang dia sebut dalam suaranya, Ronggot Nyowo, akan memulai semuanya. Mira meninggalkan Rinjani. Di balik pintu kayu, Mira melihat sebuah mata air dengan pancuran dari berbagai simbol patung yang tidak Mira kenali. Namun Mira pernah menggambarnya, mengumpulkannya di papan tempat Riko sekarang menyimpannya. Simbol patung itu milik bentuk berbeda-beda. Setiap pancuran dijaga.
ada seorang gadis yang menjaga setiap mata air itu. Ia tak mengenakan pakaian. Caranya melihat begitu kosong. Mira tertegun menyaksikan mereka semua seakan sudah menunggu Mira. "Mriki Mbah, kesini Mbah." Satu dari 6 gadis kecil memanggil dirinya. Mira mendekatinya. Setiap dingin air mengguyur tubuhnya, Mira merasakan sentuhan bahwa tempat ini begitu kosong. Tak ada siapapun lagi di sini. Namun, dari setiap guyuran itu, Mira melihat kilas peristiwa sebuah pernikahan berdarah, di mana semua undangan tewas memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Mira juga melihat seorang yang begitu hina dan busuk tengah dipenggal. Ya, Mira melihat itu. Mira juga melihat seorang begitu hina dan busuk tengah dipenggal oleh seorang wanita yang mengenakan sanggul. Sebelum wanita itu memenggal yang lainnya, ia membawa 2 kepala itu di tangannya sebelum pergi meninggalkan lelaki tua buncit yang kemudian membersihkan semuanya. Jauh dari tempatnya ada sebuah rumah dengan sosok berwujud manusia tua. Wanita tangan menjilati tubuh seorang gadis yang berbujur kaku. Di dalam sebuah keranda bambu kuning, gadis itu tengah dimandikan. Namun sosok itu terus-menerus menjilati tubuhnya. Mira hanya bisa melihat sosok itu. Mira tidak tahu kilasan peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi, namun dirinya terhenyak saat melihat seorang tengah duduk di bangku kosong dengan sebuah meja panjang. Ia menyendiri. Mira mendekati sosok itu. Tak beberapa lama, masuk 3 orang ke ruangan itu. Mereka ikut duduk. "Yo, opo wes mok pikirno menungso nek wis rumangsa dukur sejatine iku sombong, ra eling ambek uripe sing biyen. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan? Manusia kalau sudah merasa derajatnya tinggi memang sombong, tidak ingat dengan masa lalunya." Sosok itu berkelakar. Semua diam. "Mas, aku hormat kalian jenengan, tapi ra iso ngilangke siji teko 7. Nek iku dilakoni ra bakal ono sing slamet. Sampeyan dhewe ngerti, Mas. Mas, aku sangat menghormati, tapi tidak bisa menghilangkan 1 dari 7. Bila itu dilakukan, tidak akan ada yang selamat. Anda lebih tahu. Metu sing ra gelem melo, bentak lakoni dewe. Keluar saja yang tidak mau terlibat, biar aku lakukan sendiri." 2 dari 3 orang itu membungkuk sebelum keluar. Namun hanya ada 1 seorang yang masih duduk. "Koen, yo opo ndu? Opo Atmojo bakal melu aku? Kamu gimana ndu? Apakah Atmojo akan ikut aku?" "Nggih Mas, Atmojo siap ngelakoni sumpah, tapi tak elingno rong keluarga gurung mesti nang pihake kene." "Nggih Mas, Atmojo siap menaikkan sumpah, tapi tak ingatkan masih ada 2 keluarga yang belum memutuskan kemana mereka memilih." Sosok yang duduk itu berdiri. Ia mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Mira persis di sampingnya, masih mencoba melihat apa yang terjadi di sini, saat tiba-tiba sosok itu berucap lirih, "Gorong wayai, belum waktunya." Sembari menarik tangan Mira. Mira tersentak kembali. Renjani menatapnya. "Saiki awakmu wis bersih nduh. Aku cek ngedeki pilihan. Soalnya opo sing wis mok tompo iki abot. Sekarang ini dirimu sudah bersih. Aku masih bisa memberi pilihan." Mira menatap Renjani. Tangannya gemetar hebat saat melihat wajah sosok itu. "Kulo siap, saya siap," ucap Mira. Ia tak bergeming meski Renjani sudah mengingatkannya. Sosok itu duduk
berdiri mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Rinjani menatapnya. Saiki awakmu wis bersih. Saiki awakmu wis bersih. Awakmu bakal mati meneh. Ra ono menungso sing kuat nopo iki nek gak bakal mati dhisik. Kamu bakal mati lagi. Tidak ada manusia yang kuat menerima ini kalau tidak mati terlebih dahulu. Rinjani membuka mulutnya sebelum mencekik leher Mira. Saat Mira membuka mulutnya, ia memuntahkan semuanya. Mira mengejang hebat. Rinjani masih menangis. Air matanya yang hitam perlahan kembali. Wajah kebiruan dirinya terlihat di depan Mira sebelum semuanya gelap. Rinjani mengucap, "Terima kasih." Mira membuka matanya. Ia melihat mayang di depan wajahnya. Mira memeriksa tenggorokannya. Namun, irisan leher yang tadi menggorok dirinya kembali pulih. Mira membuka matanya. Ia melihat mayang dan kutukan Rinjani sudah ada dalam dirimu. Begitu juga berkah yang dia miliki, tanya mayang. Mira mengangguk. Mayang menarik tangan Mira. Mereka berdiri bersama. Langit masih gelap, namun hujan sudah perlahan reda. Sekarang bagaimana cara menolong Lindu? Tanya Mira. Mayang mendekati Mira berbisik, "Condro sudah gak butuh adikmu. Dia lebih butuh apa yang ada di dalam dirimu. Adikmu sudah aman." Tapi Mayang menghentikan langkahnya. Ia terdiam melihat sekeliling. Gemerisik suara di sekitar tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Mira baru menyadari di tempat dia berdiri banyak sekali sosok familiar yang ia kenal. Gundik Colo, Anggodo datang. Gundik Colo, hampir di setiap sudut Mira dan Mayang melihat banyak sekali wanita dengan rambut disanggul membawa parang. Mira harus siap. Mereka dan beberapa sintingnya mereka. Mayang pun tampak sudah pernah bertemu dengan mereka. Namun ini adalah kali pertama Mayang melihat ada puluhan di sini. Duh, melu aku yo. Nah, ikut saya ya, kata salah satu wanita yang pernah Mira lihat. Mira melangkah mundur. Mayang juga tak banyak bergerak. Wajah sinting mereka masih ada di dalam kepala Mira. "Apa lari saja?" kata Mira berbisik. "Gak bisa, Mir. Lari di sini itu mustahil. Lantas gimana?" Mayang menatap Mira. Ia berbisik, "Mereka mau dengan apa yang ada dalam dirimu. Gak ada cara lain. Semoga kita ketemu lagi." Mayang menggorok leher Mira untuk kedua kalinya. Kilasan terakhir yang Mira lihat sebelum semuanya hitam adalah Lindu yang tengah duduk di atas ranjang kosong. Tak beberapa lama, seorang pria tua melangkah masuk sebelum ia menyeringai pada Mira. Dan semuanya selesai. Mira membuka matanya. Ia tengah berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang tampak khawatir menatapnya. Saat melihat Mira, mereka berteriak satu sama lain. "Sudah sadar, pasien sudah sadar." Mira berteriak meminta adiknya Lindu, namun orang-orang itu menghentikannya. Ia hanya bicara bahwa sudah 3 hari Mira dibawa ke tempat ini setelah dilakukan pencarian 1 minggu lebih dengan ditemukan 4 mayat yang tewas di atas gunung. Saat semua foto 4 mayat itu ditunjukkan, Mira mengenali semuanya. Itu ada Guntur, Eka, Rashid, dan Mayang. Mira tidak tahu harus mengatakan apa selain apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Sore itu langit mulai menggelap. Mira turun dari ranjangnya. Tanpa sepengetahuan orang, ia melangkah keluar berjalan sendirian di lorong. Pikiran begitu kosong, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Seolah jiwanya sudah direnggut Mira, menelusuri jalan sebelum berdiri di tengah jalan.
Mira menatap sebuah bus yang tengah melaju dengan kencang. Semua orang yang melihatnya, Mira berteriak agar perempuan itu menyingkir. Namun, anehnya, Mira justru tertawa sebelum tubuhnya dihantam oleh bus. Darah mengalir, bus berhenti dan semua orang mendekat. "Minggir, minggir!" teriak seorang lelaki. "Goblok, wis eruh ono bis tambah mandek, nggok tengah dalan, golet mati cah edan, bodoh, sudah tahu ada bis, tambah berhenti di tengah jalan, cari mati nih anak sinting." Laki itu menerobos kerumunan. "Gus, ojo ngelamun, mrinio, mrinio." Lelaki yang satunya mendekat. "Mati nggak, Rus?" tanya si lelaki. "Yo mati telah goblok, justru naik urip berarti nggak menungso. Wis telah lelakno menungso edan wingi, yo matilah bodoh. Justru kalau masih hidup berarti bukan manusia. Sudah, lupakan manusia gila yang kemarin." Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba kerumunan orang yang ada di sekeliling berjingkat terkejut. Lelaki itu bingung. Ia melihat perempuan yang leher dan anggota tubuhnya lain patah berlumuran darah tiba-tiba bergerak. Ia mengejang sebelum satu persatu meluruskan tulangnya. Si lelaki melangkah mundur, begitu juga orang-orang aneh. Hanya Agus yang mendekatinya. "Ibu," katanya. "Ibu matamu," ucap Ruslan. Namun Agus mendekatinya. Mira menatap si lelaki sebelum berujar. "Ronggok nyowo baru saja dilepaskan." Suara Mira terdengar lirih. Agus terperangah. Kalimat yang paling ia takuti terdengar lagi dari mulut perempuan asing.